Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh tauladan kita bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, dalam segala peran-peran yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Karena beliau adalah sosok yang sempurna, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, kepala keluarga, maupun sebagai pemimpin bagi masyarakat dan negara yang beliau pimpin. Pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa karakter, sifat dan sikap Nabi sebagai pemimpin itu. Yang pertama, beliau itu orang yang rendah hati. Jadi rendah hati, meskipun pencapaiannya luar biasa, tapi itu tidak menyebabkan beliau sombong. Beliau selalu bersikap rendah hati, tidak membatasi pergaulan, dan tidak menempatkan beliau dirinya lebih dari orang lain. Jadi pernah suatu ketika beliau datang ke masjid, para sahabat lagi berkumpul, lalu para sahabat itu berdiri menyambut beliau, menghormati. Apa komentar beliau? Duduk. Jangan kalian hormati aku sebagaimana orang jahiliyah menghormati pemimpin mereka. Jadi beliau tidak mau disanjung-sanjung, tidak mau diperlakukan istimewa. Jadi beliau mengerjakan apa yang beliau kerjakan seperti biasa, seperti orang biasa. Jadi beliau tidak perlu ada 5 orang pula ajudannya, tidak perlu. Ada orang yang akan mengamankan jalannya, tidak perlu. Beliau seperti orang biasa. Makanya ketika beliau masuk, ada orang berdiri, beliau agak risih gitu, duduk. Jadi salah satu ciri kepemimpinan yang bagus itu adalah orangnya rendah hati. Orangnya rendah hati. Yang kedua, penyayang. Tidak ada cara memimpin yang lebih baik daripada menyayangi. Kalau kita mau jadi pemimpin yang baik di rumah tangga, jadi ayah yang baik, sayangilah istri, sayangi anak-anak, berikan perhatian. Tidak ada cara memimpin yang lebih baik daripada menyayangi. Beliau itu penyayang kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, kepada sahabat-sahabatnya, bahkan kepada budak-budak, kepada orang-orang rendah, kepada binatang, penyayang. Nabi mengatakan, hendaklah kalian memberi makan kepada pembantu kalian. Kalau sekarang pembantu, dulu budak namanya. Budak itu lain dengan pembantu ya, tapi kira-kira gitulah. Sekarang kan tidak ada budak. Hendaklah kalian memberikan makanan kepada budak kalian seperti apa yang kalian makan, dan berikan pakaian mereka seperti apa yang kalian pakai. Begitu itu. Dan beliau kalau berombongan itu memilih berombongan dengan orang-orang biasa.
Makanya ketika rombongan Nabi masuk ke Madinah setelah disambut di Quba, masuk ke Madinah waktu hijrah, orang Madinah justru mengira yang Nabi itu adalah Abu Bakar, karena kebetulan Abu Bakar di depan, yang Nabi Muhammad dengan orang-orang biasa. Jadi orang kira itulah Nabi Muhammad, Abu Bakar itu, padahal bukan dia. Begitu betul kesan yang diberikan oleh Nabi. Beliau itu adalah orang yang rendah hati, penyayang dengan orang-orang lemah. Dan begitu juga dengan binatang. Nabi mengatakan, janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembak. Jadi banyak orang waktu itu menembak burung hanya sebagai sasaran saja, bukan untuk dimakan. Kalau kita pakai senapan angin menembak kelelawar, menembak burung pipit, itu haram, tidak boleh. Kecuali kita tembak sesuatu itu mau untuk dimakan, tidak apa-apa, berburu namanya. Tapi kalau hanya sekedar mainan saja, kita kadang-kadang tidak mengevaluasi betapa kejamnya kita. Nyawa kelelawar itu hanya untuk sasaran tembak saja bagi kita. Nyawa pipit itu hanya sasaran tembak, padahal dia adalah ibu dari pipit-pipit lainnya, gitu ya. Gitu. Jadi, ya. Kemudian pemaaf. Nabi itu pemaaf. Seorang pemimpin itu pasti akan menjadi sasaran berbagai ujaran, berbagai sikap dari masyarakatnya. Ada yang menghujat, ada yang menuding, macam-macam. Nabi itu pemaaf. Pernah orang Yahudi menarik sal di leher Nabi ini dengan keras. Engkau belum bayar utang. Padahal jatuh temponya belum. Di hadapan orang ramai lagi dipermalukan. Tapi Nabi memaafkan saja. Umar, tolong bayar utang saya. Jatuh temponya belum sekarang sebetulnya. Baru sadar orang Yahudi tadi dia salah. Nah, karena tidak marahnya Nabi, maka orang Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Padahal dia dipermalukan, Nabi itu dipermalukan di depan umum tapi tidak marah. Nah, itu contoh pemaaf. Kemudian terakhir, santun. Nabi itu orang yang santun. Santun itu apa? Tutur kata, perbuatan, pandangan, senyumannya tidak menyakiti orang. Santun. Kadang-kadang kan terbalik, orang itu senyum justru sakit hati kita, karena senyumnya senyum sinis gitu. Agak gitu. Nabi tidak. Nabi kalau ngomong dengan orang, wajahnya itu dihadapkan ke orang tempat dia ngomong itu, walaupun orang biasa dihadapkan. Kadang-kadang kita salaman, apalagi di Barale, salaman tangan dia ke kita tapi matanya ke orang lain. Nah, itu kan nggak enak perasaan kita. Tapi itu biasa kita lakukan. Nabi tidak mau itu. Kalau dia ngomong dengan orang, wajahnya ke orang itu. Kalau dia bersalaman, wajahnya, matanya ke orang itu. Nah, begitu makanya Nabi itu seorang pemimpin yang dicintai oleh warganya, umatnya, dan disegani oleh lawannya karena karakter-karakter tadi. Nah, kita kan sekarang lagi memilih pemimpin nih. Nah, ciri-ciri seperti itu bisa menjadi ukuran bagi kita ketika melakukan pilihan. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.